Hasil studi lembaga survei di Jerman, Institut Penelitian Kriminolog di Lower Saxon atau KFN mengungkap bahwa sebagian besar pelajar dan generasi muda di Jerman setuju bahwa penerapan hukum Islam akan membawa dampak lebih baik. Berdasarkan survei yang dilakukan, hampir separuh dari generasi muda di Jerman percaya hukum syariat Islam adalah sistem yang baik. Melansir dari laman Katimerini pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, mayoritas pelajar muslim di Jerman menganggap peraturan berbasis Al-Quran lebih penting daripada hukum negara. Dari survei ini juga ditemukan angka 67,8% siswa yang mayoritas muslim bersekolah di Jerman mengatakan bahwa aturan Al-Quran lebih penting daripada konstitusi dan hukum di negara tersebut. Apakah ini fenomena yang wajar? Apakah pintu penerapan syariat terbuka di Eropa? Bagaimana cara muslim merespon seruan penerapan syariah secara kafah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, Bung Farid Wasdi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Farid? Alhamdulillah, di khair. Alhamdulillah, dan ini juga ada kabar baik ya Bung Farid, karena tadi remaja di Jerman bahkan angkanya mencapai 67,8% mengatakan Al-Quran lebih penting dibanding konstitusi dan hukum negara tersebut. Dan survei ini juga mengatakan hampir seluruh generasi muda di Jerman juga mengatakan demikian. Bagaimana tanggapan Anda terkait survei ini, Bung? Ya, yang pertama ini menunjukkan ya kekuatan akidah Islam yang berpengaruh pada umat Islam ya, dimanapun umat Islam itu berada, termasuk di kalangan mahasiswa Muslim di Jerman ya. Eh, jadi kenapa dukungan terhadap syariat Islam berdasarkan hasil survei ini cukup signifikan di kalangan mahasiswa di Jerman, mahasiswa Muslim maksudnya, ini sebenarnya menunjukkan ya bahwa faktor yang paling kuat itu adalah keimanan umat Islam. Ya. Inilah yang membuat kenapa mahasiswa Muslim ini mendukung syariat Islam. Dan ini sebenarnya hal yang luar biasa ya, meskipun mahasiswa Muslim di sana berada dalam sistem sekuler yang radikal ya, dengan kebijakan politik yang cukup menekan umat Islam, ya cukup diskriminatif ya. Namun mahasiswa Muslim di sana masih berpegang teguh pada keimanan mereka, yaitu Islam ya. Ini sekaligus menunjukkan sebagai bukti bahwa keimanan Islam bisa tetap kokoh ya, meskipun dalam lingkungan sekuler yang sangat parah di Jerman. Kalau kita lihat tidak mudah ya bagi umat Islam, apalagi para pemuda, para mahasiswa, para pelajar hidup di Barat ya, apalagi di Jerman yang dikenal sangat sekuler. Kita bisa bayangkan setiap hari di sekolah, di kampus ya, siswa atau mahasiswa Muslim itu disekoki dengan nilai-nilai sekuler ya. Pergaulan mereka sehari-hari juga pergaulan yang sangat liberal ya. Di depan mata mereka ada seks bebas, pornografi yang relatif mudah diakses. Demikian juga apa namanya pandangan-pandangan yang liberal lainnya ya. Namun subhanallah ini tidak mudah ya mengikis keimanan para pemuda Islam di sana. Itu tampak dari keimanan mereka terhadap Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu sesungguhnya bukan sekedar kitab suci yang cukup dibaca, tapi harus dijadikan sebagai pedoman hidup, bahkan satu-satunya pedoman hidup ya. Ini yang membuat mahasiswa Muslim di sana meyakini bahwa Al-Quran itu lebih penting daripada konstitusi sekuler ya. Jadi faktor keimanan ini menjadi faktor
yang sangat penting ya. Demikian juga kalau kita menyoroti ya, kenapa di samping keimanan tadi, kenapa mahasiswa-mahasiswa Muslim di sana meyakini bahwa Islam ini adalah solusi yang terbaik ya untuk kondisi dunia saat sekarang ini. Ini tidak bisa dilepaskan ya, uh, bahwa mereka itu hidup di sana. Dan mereka tahu persis ya bagaimana bobroknya sistem kapitalisme yang dianut oleh Barat ya. Meskipun dibanding dengan negeri-negeri Muslim misalkan kesejahteraan di sana lebih baik ya, tapi terdapat kerusakan masyarakat yang sangat parah ya. Apalagi ada kesadaran bahwa kesejahteraan kapitalisme itu tidak bisa dilepaskan dari penjajahan atau eksploitasi negara-negara Barat terhadap kekayaan negara lain ya, termasuk negeri Islam. Demikian juga kondisi Gaza sekarang itu sesungguhnya semakin menambah ketidakpercayaan terhadap sistem kapitalisme global yang dianggap gagal menghentikan Zionis Yahudi yang sangat vulgar melakukan kejahatan mereka di Gaza. Itu beberapa catatan yang terkait dengan survei di Jerman ini. Baik Bung Farid, dan tadi juga masih berdasarkan survei di Lower Saxon ini juga mengatakan 35,3% mengerti dan memahami kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang menghina Allah atau Nabi Muhammad adalah bentuk pembelaan agama, dan juga mengatakan masyarakat Jerman akan lebih kuat jika aturan Islam diterapkan. Apakah ini menandakan tadi yang juga sudah Anda paparkan ini juga bentuk dukungan terhadap syariat Islam semakin meningkat, Bung? Iya, ini tentu tidak bisa dilepaskan dari dakwah yang ada di Eropa ya. Dakwah yang ada di Eropa itu kan bisa disebut bagaikan gelombang yang tidak bisa dihentikan, baik kepada Muslim ataupun non-Muslim. Banyak masyarakat Eropa yang kemudian memeluk agama Islam. Di kalangan pemuda-pemuda Muslim juga, ya keberadaan kelompok-kelompok Islam atau gerakan-gerakan dakwah di sana itu berpengaruh signifikan ya untuk mempertahankan keimanan mereka. Termasuk dukungan mereka terhadap khilafah Islam ya, sebagai bahkan menyebut sebagai sistem pemerintahan yang terbaik ya. Ini tidak bisa dilepaskan dari peran kelompok-kelompok Islam di sana ya, yang menyuruhkan penegakan syariat Islam di negeri Islam sebagai suatu kewajiban dan sebagai pilihan di kondisi dunia saat sekarang ini yang didominasi oleh kapitalisme. Saya kira apa yang terjadi di Gaza itu memperkuat kesadaran itu ya, bahwa umat Islam ini membutuhkan kesatuan politik di level global yang kondisi sekarang ini sangat-sangat lemah, meskipun jumlah umat Islam itu cukup besar ya, 1,5 miliar di seluruh dunia. Jadi ada kesadaran ya bahwa sistem negara bangsa atau nation state terutama di Timur Tengah yang itu lahir dari rahim kolonialisme, di mana berdasarkan perjanjian di antara negara-negara Barat sendiri ya, yang dikenal dengan perjanjian Sykes-Picot ya, mereka membagi-bagi negeri Islam dengan penggaris ya, kesadaran tentang nation state yang lahir dari rahim kolonialisme ini telah memecah belah umat Islam dan memperlemah umat Islam, itu semakin menguat ya, disertai dengan kesadaran bahwa untuk itu umat Islam ini membutuhkan kesatuan politik di level global ya. Disitulah kenapa kemudian dukungan terhadap khilafah Islam itu menjadi semakin menguat dan cukup signifikan ya. Sekali lagi ini tidak bisa dilepaskan dari peran kelompok-kelompok dakwah Islam di sana, baik terhadap umat Islam sendiri ataupun terhadap orang-orang non-Muslim. Baik, Bung, dan yang tadi juga sudah Anda paparkan, bagaimana sebetulnya pertumbuhan dan perkembangan Islam di Jerman dan Eropa umumnya? Lantas Ya, ada kontribusi Islam terhadap kemajuan Eropa saat ini, Bung? Ya, secara umum kita bisa melihat ya, ada peningkatan ya dari orang-orang non-Muslim yang memeluk agama Islam di Eropa. Demikian juga ada geliat aktivitas dakwah Islam di sana yang cukup kuat ya. Ada kesadaran ketaatan yang semakin menguat saat sekarang ini Eropa ya.
Dan kalau kita berbicara tentang kontribusi umat Islam di Eropa, jelas ya kalau kita lihat sebagian besar eh, umat Islam yang menjadi imigran di sana itu tentunya bekerja di sektor menengah ke bawah, bisa disebut begitu ya. Tapi tidak sedikit pula adalah para profesional menengah ke atas yang punya peran penting di tengah-tengah masyarakat ya. Ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai guru, misalkan ada juga sebagai psikolog, misalkan ya. Peran-peran yang sangat membantu sebenarnya uh, bagi masyarakat Barat ya, apalagi di Eropa saat sekarang ini. Kalau kita lihat ada kekurangan tenaga kerja ya, terutama dari generasi muda karena pertumbuhan populasi di masyarakat Eropa sendiri itu sangat sangat minim ya. Jadi ada pada dasarnya ada kebutuhan ya terhadap umat Islam yang datang ke Eropa ya, seperti itu. Baik Bung, dan terakhir, bagaimana dengan dukungan terhadap penerapan syariah di negara kita ini, Nusantara Bumi Pertiwi ini? Apakah juga semakin kuat dari tahun ke tahun, Bung? Ya, saya kira jelas ya, semakin menguat itu bisa dilihat dari survei-survei yang dilakukan dari kalangan kelompok umat ataupun dari kelompok liberal sekuler sendiri ya, terus dukungan terhadap syariat Islam juga semakin menguat, walaupun survei ini dalam beberapa hal tentu harus dikritisi ya, tapi secara umum kalau kita lihat dari hasil survei yang ada dan dari beberapa survei yang cukup beragam itu menunjukkan ya peningkatan kesadaran terhadap syariat Islam. Itu bisa juga kita baca dari sikap rezim sekuler sekarang ya terhadap gerakan-gerakan Islam yang memperjuangkan syariat Islam ya. Artinya bagi kelompok-kelompok sekuler ya, kemunculan kelompok-kelompok Islam yang ingin menerapkan syariat Islam itu tentu mereka persepsikan sebagai ancaman ya, padahal sesungguhnya syariat Islam itu memberikan kebaikan pada seluruh umat manusia termasuk negeri ini ya. Maka tidak mengherankan kalau kita lihat bagaimana reaksi mereka yang sangat keras ya untuk melakukan stigmatisasi negatif terhadap penerapan syariat Islam, perjuangan penerapan syariat Islam dengan isu radikalisme, isu moderasi agama ya. Itu semua sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari respon politik ya terhadap perkembangan kesadaran umat Islam ya, padahal seharusnya ini tidak terjadi di negeri Islam yang mayoritas Islam ya. Bagaimana mungkin kita memusuhi agama kita sendiri, bagaimana mungkin kita memusuhi syariat Islam sendiri, padahal syariat Islam jelas adalah baik untuk umat Islam tapi juga baik untuk seluruh umat manusia, karena syariat Islam itu merupakan kalau diterapkan akan menjadi rahmatan lil alamin ya. Saya kira begitu. Baik, jazakallah Bung Farid untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Farid senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.